Beberapa minggu yang lalu, bukan salah satu, ya sebut saja, Timothy Ronald itu menyenggol seorang investor awal yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu Lo Keng Hong, yang katanya menurut Timothy ini hartanya masih terlalu kecil untuk ukuran umur 50-an, cuman punya 2 triliun. 2 triliun padahal besar ya. Dan di sini kita akan coba bandingkan nih, memang gimana sih perbandingan antara Timothy Ronald dan Lo Keng Hong ini. Simak videonya sampai tuntas. Waktu riset saya itu sebetulnya tidak terlalu lama ya, karena ya belakangan saya ini sedang sibuk, minim sekali waktu untuk melakukan riset, dan sebetulnya untuk bikin video ini pun mepet-mepet ya. Oke, sekarang kita coba masuk ya ke perbandingan antara dua orang ini. Kita bahas dulu soal kekayaan. Timothy Ronald, menurut yang saya ketahui dari hasil riset, memiliki kekayaan kurang lebih di ratusan miliar. Tidak jelas berapa angka persisnya, tapi kesimpulan dari berbagai macam referensi itu ratusan miliar lah, di umurnya yang 20-an. Sedangkan Lo Keng Hong itu asetnya berada di angka 2 triliun, itu yang diketahui ya, yang diketahui dari portofolio investasi beliau. Jadi persisnya berapa, tidak ada yang tahu. Karena beliau bukan pejabat ya, tidak perlu melapor seperti itu ke publik. Di umurnya yang 50-an. Dan soal mobil, ya, salah satu kalimatnya yang paling terkenal ya, McLaren, lu warna apa bos? Timothy ini punya mobil mewah 2 dan 3 lah mungkin ya. Salah 2-nya adalah McLaren itu. Sedangkan untuk Lo Keng Hong, beliau ini sangat setia dengan mobilnya yang sudah sangat uzur ya, Volvo keluaran 2005 yang masih dipakai sampai sekarang, karena ya katanya nyaman lah. Tapi untuk aset propertinya dia tetap tancap gas gitu, berbeda dengan mobil, karena Lo Keng Hong ini kurang suka katanya dengan mobil, karena ya harganya turun terus. Nah, jadi ya beliau tidak mengoleksi mobil mewah ya. Jadi dia beli mobil Volvo keluaran 2005 second, dan terus dipakai sampai sekarang karena belum rusak-rusak mungkin ya. Itu berbicara soal aset. Ini kan jadi ada apa ya? Mungkin ada dua kaum yang saling berseberangan. Tapi sebetulnya siapa sih yang paling cocok untuk kita jadikan panutan? Sebetulnya ini Lo Keng Hong dan Timothy Ronald itu adalah dua pribadi yang sebetulnya tidak bisa diadukan. Jadi meskipun judul video ini adalah Timothy Ronald versus Lo Keng Hong, tapi sebetulnya dua beliau ini tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena prinsipnya saja sudah berbeda. Begini, Timothy Ronald itu kita tahu sumber penghasilannya banyak sekali. Untuk sekarang ya. Dan kalau kita flashback ke ya kisah hidupnya sebelumnya gitu, Timothy Ronald ini dari awal dia udah jualan pemain kan katanya. Ya kita asumsikan semua data yang ada di internet itu benar lah, karena kan kita nggak punya apa ya, khususnya saya tidak punya akses untuk mengkonfirmasi kebenarannya gitu. Timothy Ronald ini dari awal dia sangat muda, di usianya yang sangat muda dia mulai dengan jualan pomade yang diimpor dari Cina, dan itu menghasilkan penghasilan yang menurut saya ya sangat luar biasa lah untuk ukuran anak sekolah gitu kan. Lalu kemudian dia lanjut ke bisnis agensi marketing, luar biasa sekali ya. Di umurnya yang sangat muda, jualan pomade, buka agensi marketing, dia juga jadi co-founder Ternak Uang, dia invest, dan sekarang dia punya akademi kripto, dan juga sekalian membangun channel YouTube-nya, dan kemarin juga invest di Holy Wings sebesar 300 miliar. Itu luar biasa sekali. Bandingkan sangat berbeda dengan Lo Keng Hong. Lo Keng Hong, menurut cerita yang saya tahu, begitu lulus sekolah, jadi saya menyimpulkan bahwa ketika beliau sekolah, ya beliau sekolah saja. Mungkin samping-sampingan atau gimana, karena beliau ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu. Ketika lulus sekolah, beliau kerja di bank. Jadi
karyawan TU gitu. Karyawan TU sambil kuliah gitu kan. Kuliahnya tentu saja di kampus yang tidak jelas itu, bukan tidak jelas ya, sangat-sangat sederhana lah. Yang menurut pengakuan beliau ini, bahkan kampusnya tidak punya gedung, jadi kuliahnya itu malam, gedungnya itu pinjam ke bangunan sekolah SMA kalau nggak salah. Itulah, jadi kuliahnya itu cuma menyediakan sistem perkuliahannya, belum include dengan gedung berikut kelasnya gitu. Nah, Pak Loh Keng Hong ini melakukan kerja sambil kuliah seperti itu. Dia bekerja sebagai karyawan TU itu selama 17 tahun. Bayangkan teman-teman, 17 tahun Pak. Jadi karyawan TU gitu. Luar biasa, sambil terus menabung di saham seperti itu untuk Pak Loh Keng Hong. Jadi memang sangat berbeda ya. Kalau Pak Loh Keng Hong itu stuck sebagai karyawan TU selama 17 tahun, sedangkan Timothy Ronald itu udah jadi miliarder dalam kurun waktu 9 tahun. Kan dihitungnya dari umur 15 ya. Di 15 dia mulai berkarir sebagai pengusaha gitu kan. Umur 15 sampai sekarang berapa? 20-an katakanlah ya. Dia sudah menjadi seorang miliarder gitu, dan miliardernya itu ratusan miliar gitu. Sudah bukan 1 miliar, 2 miliar. Sangat berbeda kan? Dan sampai sekarang, bahkan setelah mencapai tingkatan seperti itu, Timothy Ronald ini masih sangat-sangat ambisius untuk menambah pundi-pundinya gitu. Loh Keng Hong itu sangat santuy. Dia itu sering sekali menolak untuk kerjasama di bisnis real. Jadi misal ditawari, ayo kita bikin peternakan, ditolak. Ayo kita bikin usaha ini, ditolak. Padahal kan sebetulnya investasi saham dengan bisnis real itu lebih cuan bisnis real. Maksudnya dalam artian kan kalau di bisnis real itu kita punya kontrol lebih, sehingga secara finansial bisa lebih cepat gitu dapat benefitnya ya gitu. Tapi Loh Keng Hong ini nyatanya dia menolak terus tawaran untuk terjun ke bisnis real gitu. Beliau pengennya ya invest saham aja gitu. Sehari-hari cuma baca laporan keuangan, screening, beli, jual, dan seperti itu saja, gabut sekali. Sambil sesekali diundang. Nah itu dia, Timothy Ronald itu secara aktif buka kelas gitu kan, atau dia juga bikin event. Dan bahkan ketika Timothy nyenggol Pak Loh Keng Hong ini itu kalau nggak salah itu di acaranya buatan Timothy ini. Nah, berbeda dengan Loh Keng Hong itu selalu diundang. Kalau dia muncul di seminar atau apa, setahu saya dia itu selalu pihak yang diundang. Jadi bukan Loh Keng Hong yang bikin acara terus pengisinya beliau gitu, terus orang-orang bayar tiket gimana itu. Enggak, setahu saya Loh Keng Hong itu selalu pihak yang diundang. Bahkan untuk kelas investasinya itu bukan buatan Loh Keng Hong sendiri, tapi dibuatkan oleh salah satu rekannya gitu. Jadi rekannya ini fans berat lah kepada Pak Loh, sehingga si rekannya ini sangat ingin untuk Pak Loh membagikan pengalamannya, tekniknya itu kepada masyarakat itu dengan cara membuat kelas-kelas. Jadi sangat berbeda ketika yang satu ini sangat ambisius dan satu ini sangat santuy gitu. Jadi sebetulnya tidak bisa dibandingkan kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman, saya serahkan lagi kepada teman-teman. Nah, dan saya akui sebetulnya saya ini condong ke Pak Loh Keng Hong, dan alasannya sangat sederhana. Dari dua kisah ini teman-teman, saya lebih menangkap bahwa kisah suksesnya Pak Loh ini sangat lebih besar kemungkinannya untuk kita tiru, karena kadar hokinya itu tipis gitu. Berbeda dengan Bro Timothy ini. Berapa orang sih yang ketika sekolah jualan pomade impor? Sedikit sekali. Bahkan teman saya pun nggak ada ya. Seumur hidup saya selama sekolah itu nggak ada teman yang jualan produk impor. Berbeda dengan Pak Loh gitu. Kisahnya Pak Loh
Bahkan banyak sekali teman-teman saya yang start point-nya itu lebih tinggi gitu daripada Pak Lo Keng Hong. Ketika Pak Lo umur 20-an, lagi ngapain sih? Gini, bandingkan dengan saya. Saya umur 20-an, itu udah punya usaha gitu kan. Nah, Pak Lo Keng Hong lagi ngapain, Pak? Lagi mata kopi, Pak. Ini bukan dalam rangka. Cuman gini. Jadi yang luar biasa dari Pak Lo itu start point-nya itu very low gitu kan. Jadi, jadi lebih kayak ke kalau Pak Lo aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Jadi untuk jadi panutan itu kayak lebih realistis aja gitu. Selama kita mengikuti disiplinnya, selama kita bisa sesabar Pak Lo, mungkin bisa seteguh Pak Lo, ya kemungkinan besar, menurut saya ya, besar kemungkinan kita bisa finish di umur 50-an dengan posisi kaya ya. Dan kaya di sini itu ya nggak usah 2 triliun juga lah. Menurut saya ya, selama ada pertumbuhan aset ataupun penghasilan selama 1 bulan itu di angka 50 juta itu udah kaya. Kaya, Pak. Cukup gak sih? Cukup, Pak. Kalau kita ngikutin disiplinnya yang sama seperti Pak Lo Keng Hong, kemungkinan besar kita bisa mencapai itu di umur 50-an. Dan itu merupakan sesuatu yang cukup keren sih menurut saya. Dan terlalu sulit untuk meniru apa yang dialami oleh Timothy. Itu poinnya. Jadi kenapa saya condong ke Pak Lo Keng Hong? Ya karena lebih realistis untuk ditiru gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk teman-teman yang start point-nya biasa-biasa saja, itu sangat saya rekomendasikan untuk apa ya? Kalau pengen punya ya cerita, katakanlah mengidolakan, lebih baik mengidolakan Pak Lo Keng Hong. Serius. Sabarnya gitu kan. Hematnya, sederhananya, lebih mungkin sampai tujuan gitu. Kayak naik becak goes pelan tapi pasti gitu kan. Kalau Timothy ini lebih mirip ke kita naik kereta cepat tanpa rel gitu. Bisa aja nyampe tapi bisa aja enggak gitu. Nah seperti itu. Tapi apakah Bro Timothy ini jelek? Ya enggak lah. Keren, Pak. Keren, sumpah. Tapi ya gitu. Seperti itulah. Jadi untuk yang start point ya, ini jatuhnya jadi pesan kepada teman-teman kaum menengah ya. Gitu lah. Ini mungkin videonya memang ini scriptingnya ini gak scripting loh. Karena ya saya kan punya target ya seminggu 1 gitu kan. Dan minggu ini sibuk sekali tapi tetap pengen memenuhi target itu. Jadi ya kayaknya bikin ini aja lah, gak apa-apa gitu kan. Gak pakai script gitu. Mungkin editnya juga nanti ini bakalan sederhana mungkin. Ya segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.